Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-18. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dengan khobar ghairu mufrad. Pada pelajaran dasar kita sudah mempelajari bahwa jumlah ismiyah terdiri dari dua unsur, yaitu mubtada dan khobar. Misalnya Zaidun mudarrisun. Zaid adalah seorang guru. At-talibani dzakiyani. Dua siswa itu cerdas. Al-muslimuna mujtahiduna. Orang-orang Islam itu bersungguh-sungguh. Semua kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah yang tersusun dari dua unsur, mubtada dan khobar. Di mana kata pertama yaitu Zaidun, at-talibani, dan al-muslimuna merupakan mubtada. Sedangkan kata kedua yaitu mudarrisun, dzakiyani, dan mujtahiduna adalah khobar karena memberi kabar atau penjelasan untuk mubtada. Dalam kalimat bahasa Arab, tidak semua khobar terdiri dari satu, seperti kalimat tersebut. Adapun mubtada yang khobarnya lebih dari satu kata, misalnya kalimat Aliyun fil maktabati. Ali ada di perpustakaan. Khobar untuk kalimat tersebut bukan kata fi saja atau kata al-maktabati saja, melainkan kedua kata tersebut fil maktabati bersama-sama menjadi khobar. Contoh lainnya, Maryamu amamal masjidi. Maryam ada di depan masjid. Khobar untuk kalimat tersebut bukan hanya kata amama saja atau kata al-masjidi saja, melainkan kedua kata amamal masjidi bersama-sama menjadi khobar. Khobar seperti ini disebut dengan khobar ghair mufrad atau khobar tidak tunggal. Mufrad di sini bukan lawan mutsanna dan jamak, melainkan khobarnya tidak hanya satu kata. Ringkasnya, khobar ada dua macam. Yang pertama, khobar mufrad atau tunggal. Dinamakan khobar mufrad karena memang khobarnya hanya satu kata sederhana, seperti contoh-contoh pada bab 2. Yang kedua, khobar ghair mufrad atau majmuk. Ini adalah kelompok khobar yang majmuk karena khobarnya bukan hanya satu kata, melainkan dua kata atau lebih yang merupakan frasa atau bahkan kalimat sempurna. Sehingga ada mubtada yang khobarnya merupakan mubtada khobar atau bahkan khobarnya fi'il dan fa'il. Khobar ghairu mufrad ada 4. Yang pertama jar dan majrur, contohnya at-tabibu fil mustashfa. Dokter ada di rumah sakit. Al-muwadzafu fil maktabati. Pegawai ada di kantor. Yang kedua dzaraf. Contohnya Hindun amamal masrif. Hindun ada di depan bank. Al-muthafu wara'al mat'ami. Museum ada di belakang restoran. Mubtada khobar. Contohnya Zaidun ummuhu mudarrisatun. Zaid itu ibunya seorang guru. Aisyatu abuha muhandisun. Aisyah itu ayahnya seorang insinyur. Keempat, fi'il dan fa'il. Contohnya Zaidun qama abuhu. Zaid itu berdiri bapaknya. Khadijatu akalatil khubza. Khadijah telah memakan roti. Catatan khusus untuk jumlah ismiyah dengan khobar fi'il dan fa'il. Saat mempelajari jumlah fi'liyah, kita mengetahui bahwa apapun bilangan fa'ilnya, fi'ilnya tetap mufrad atau fira. Contohnya, dhahabal muslimu, dhahabal muslimani, dhahabal muslimuna. Kaidah tersebut tidak berlaku apabila kita ingin mendahulukan fa'ilnya. Karena ketika fa'ilnya didahulukan, maka berlaku kaidah jumlah ismiyah, yang mana mubtada dan khobar harus malang atau sama bilangan, sehingga kalimatnya menjadi al-muslimu dhahaba, al-muslimani dhahaba, al-muslimuna dhahabu. Silahkan perhatikan contoh-contoh jumlah ismiyah yang khobarnya ghairu mufrad. Zaidun wa Umaru fil masjidi. Zaid dan Umar di masjid. Mahmudun ma'a zaujatihi fil baiti. Mahmud bersama istrinya di rumah. Hamidun khattuhu hasanun. Hamid itu tulisannya bagus. Fatimatu baituha wasi'un. Fatimah itu rumahnya luas. Mahmudun sayyaratuhu jadidatun. Mahmud itu mobilnya baru. At-talibanin nasyitani yadhhabani ilal maktabatil kabirati. Dua siswa yang rajin sedang pergi ke perpustakaan yang besar. Talibul ilmi ta'allama tajwid. Penuntut ilmu itu telah mempelajari tajwid. Al-muslimuna yu'tuna zakata lailatal id. Orang Islam menunaikan zakat pada malam Id. Contoh-contoh dalam Al-Quran. أولئك كالأنعام بل هم أضل
أولئك هم الغافلون. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian dars yang ke-18. Semoga bermanfaat.